Maaf. Saya ulangi lagi. Sekarang dididik dengan lemah lembut justru malah berani melawan guru. Tapi jika dididik dengan keras seperti era zaman dulu, selalu guru yang disalahkan, kurang keras dan kasar terhadap siswa. Lalu bagaimana cara mendidik siswa di era saat ini, Ustaz? Kita lemah lembut, siswa ngelonjak. Kita keras, justru siswa semakin berapi-api. Lemah lembut yang dimaksud itu bukan kelemak-kelemek, bukan dengan suara lirih. Suara lirih, coba kalau saya di sini dengan suara lemah lembut yang dipahami dengan suara lirih, jenengan tidak bisa mireng. Bapak Ibu, mireng badan. Lemah lembut bukan begitu. Lemah lembut yang dimaksud itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu metode dakwah menurut Al-Quran, dan itu yang dijalankan oleh Rasulullah. Metode mendidik dan mengajar dengan hikmah dan mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Lemah lembut di situ bukan berarti kelemak-kelemek, terus melihat siswa-siswinya di kelas berpacaran, berdekatan, rangkul-rangkulan, terus oh ya ndak apa-apa, silakan nak, karena saya diminta mendidik lemah lembut. Bukan begitu caranya. Lemah lembut itu ya, penyampaiannya dengan cara yang baik, dengan penuh keikhlasan, kesabaran, namun tegas jika melihat kemungkaran. Tegas jika melihat kemungkaran. Lemah lembut namun tegas. Lemah lembut yang dimaksud kalimat-kalimat yang santun. Jadi seorang guru dalam mengajar, sampaikan pelajaran dengan kalimat yang santun. Itu lemah lembut. Jangan bandingkan murid yang satu dengan yang lain. Itu tidak lemah lembut. Sekalipun jenengan menyampaikan dengan suara lirih, namun jika itu membandingkan, itu bukan lemah lembut. Kasar itu, meski penyampaiannya dengan suara lirih. Misal ada guru ngajar muridnya, pisan ra paham, dua kali ra paham, nuwun sewu mohon maaf. Murid itu panganane apa kok gobloke ora umum. Ini tidak lemah lembut, ini keluar dari nilai-nilai Islam. Kasar ini. Mbok podo fulan atau fulanah kuwi lho, pisane langsung mudeng. Jane manganmu podo segone to. Lah kok kowe bodone ra karuan. Nganti judeg aku dadi gurumu. Lah nek judeg dadi gurune wis ora usah dadi guru, jenengan dadi murid wae, muridé kon dadi guru. Lemah lembut itu harus dengan kesabaran tanpa batas. Mengajar, mendidik dengan cara yang santun, termasuk kalimat-kalimat yang keluar juga harus santun. Tidak kasar pada anak, tidak membanding-bandingkan murid. Karena setiap murid itu Allah beri kemampuan potensinya sendiri-sendiri. Tidak semua murid bisa jenengan paksa jadi pakar matematika semua. Tidak bisa itu. Begitu pula tidak semua murid bisa jenengan paksa jadi pakar ekonomi semua. Masing-masing membawa amanah dari Allah, kelebihannya masing-masing. Oh, kalau begitu apakah tidak boleh mengajarkan matematika yang tidak paham matematika? Boleh. Cuma dengan catatan,
Kalau memang dia ahli, bakat di situ, sekali diajari dia akan paham. Yang tidak bakat di situ mungkin 20 kali diajari baru paham. Mungkin 50 kali diajari baru paham. Nah, tugas kita sebagai seorang guru harus terus menjaga kesabaran itu. Pada murid yang ini sekali bisa. Murid yang ini 2 kali kok belum bisa, 3 kali belum bisa. Kalau 3 kali belum bisa, sabar, usahakan ajari yang keempat kali. Kalau 4 kali belum bisa, tingkatkan kesabarannya, ajari yang kelima kali. Kelima kali belum bisa, tingkatkan lagi kesabaran dan keikhlasannya, ajari yang keenam kali, begitu seterusnya. Tahu yang ahli matematika itu juga seringkali untuk jadi olahragawan juga tidak bisa. Kan tidak mungkin tidak bisa ahli matematika semuanya harus pandai sepak bola. Tidak bisa dipaksa itu. Namun bukan berarti ahli matematika lebih unggul daripada ahli sepak bola. Bukan pula ahli sepak bola lebih unggul daripada ahli matematika. Jadilah guru yang objektif sudut pandangnya. Jangan menganak-tirikan murid. Pinter matematika, wah dipuja-puji, dilus-lus, difasilitasi. Sing siji pinter bal-balan, pinter silat, dianak-tirikan, dia pandang sebelah mata. Sing pinter matematika, arep berangkat lomba, difasilitasi, disangoni, diantar, akomodasi mobilnya disiapkan, diantar, ditunggoni sampai pulang. Sing arep lomba karate, lomba silat, lomba bal-balan mangkat dhewe. Ini guru yang tidak bijaksana. Dia telah menganak-tirikan keahlian murid-muridnya. Hati-hati. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa kok kamu pilih kasih sing pinter ilmu pengetahuan alam, matematika, kimia, fisika, mbok terke, mbok tunggoni, mobile yo penak, mbok anak emas ke. Lah kae yo padha-padha mangkat lombane, cuma dia lomba di bidang olahraga, kok mbok teke wae. Orang mbok terke, ndak kamu siapkan akomodasinya padahal sama-sama mewakili lembagamu. Itu pilih kasih. Guru yang semacam ini tidak baik karena dia tidak berlaku adil. Dan insya Allah itu tidak terjadi di lembaga kita. Ya, mau lomba apapun ya, difasilitasi semaksimalnya dan ada pendampingan semaksimalnya. Insya Allah kita tidak menganak emaskan pakar matematika, juara matematika, tidak akan dilebihkan daripada yang punya keahlian di bidang olahraga. Karena belum tentu murid yang pintar matematika, fisika, kimia itu belum tentu lebih bertakwa daripada yang pintar olahraga. Karena ketakwaan tidak ditentukan oleh itu semua. Ketakwaan di sisi Allah ditentukan kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh sejauh mana dia bertakwa. Ya. Ini maka jangan pilih kasih, menjadi guru yang bijaksana. Jangan pernah membanding-bandingkan murid, tetapi perlakukan murid secara bijaksana dan sama, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian kalau ada orang tua murid yang kebetulan bayar SPP-nya tidak lancar, jangan sampai murid yang lain tahu bahwa fulan atau fulana ini orang tuanya belum bayar SPP.
Kan ada tuh guru yang memberi pengumuman bahwa fulan ini belum bayar SPP, atau nama-nama berikut tidak boleh mengikuti ujian, ditempel di sekolahan karena belum bayar SPP, sehingga murid-murid yang lain jadi tahu ini guru yang tidak lemah lembut juga. Tidak, itu bukan untuk konsumsi publik, itu untuk konsumsi sekolah dengan orang tua murid, bukan untuk konsumsi publik. Jaga kehormatan murid. Kalau diumumkan begitu, dia akan merasa malu, sehingga akan potensi jadi bahan olok-olok. Ini guru yang tidak bijaksana. Ya, mendidik dengan lemah lembut bukan berarti harus kalah dengan murid dalam segala hal. Lemah lembut ini berarti menyampaikan sesuatu dengan kalimat-kalimat yang baik, tidak kasar kalimatnya, tidak mengandung fitnah, tidak mengandung kebohongan, tidak mengandung melecehkan murid dan lain sebagainya. Namun jika mendapati kemungkaran terjadi di tengah-tengah muridnya, harus tegas. Tegas di situ bukan berarti harus memukul, bukan. Tapi bisa dipanggil empat mata, dinasihati dengan kalimat-kalimat yang menghujam jiwa si murid. Insya Allah dengan begitu akan terpanggil jiwanya, tersentuh hatinya. Daripada jenengan pukuli di depan umum, yang terjadi murid tidak akan nurut, malah justru lebih melawan. Tapi beda kalau dipanggil empat mata, disentuh jiwanya, diajak untuk merenung, diajak untuk berpikir. Insya Allah nasihat yang baik, nasihat kebenaran akan lebih bisa diterima oleh si murid. Karena biar bagaimanapun, murid itu juga diciptakan oleh Allah dengan fitrah. Fitrah untuk siap mengikuti dan menjalankan aturan